Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syarafil anbiya Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan dari pembahasan dari kitab Ihya Ulumuddin terakhir dari masih tentang pembahasan pertanyaan, yaitu seorang beriman mengatakan apa kalian beriman? Bilang aman, saya beriman insyaallah, ana mu'minun insyaallah, saya beriman insyaallah. Kemudian di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang makna saya beriman insyaallah. Yang pertama, jawaban pertama adalah ini dua jawaban pertama, ada 4 jawaban. Dua yang pertama itu bersandar kepada mu'aradatu syak, kepada penyanggahan terhadap syak, keraguan-raguan. Itu apa? Yang pertama jawabannya, mereka para salaf mengatakan saya mukmin insyaallah karena khifah, takut daripada tazkiyatun nafas. Ya, takut daripada memuji dirinya, saya beriman. Maka mereka mengatakan insyaallah supaya lari menjaga diri daripada tazkiyatun nafas, mensucikan dirinya. Sekarang wajh tsani, alasan kedua, mereka dikatakan ana mu'minun insyaallah adalah at-ta'addubu bi dzikrillah ta'ala fi kulli hal, yaitu beradab dengan menyebut kepada Allah Ta'ala di setiap kondisi, setiap keadaan. Di setiap keadaan dia mengatakan insyaallah, ya, menyebut nama Allah di situ untuk tabarruk, ya, bukan berarti menunjukkan keraguan-raguan. Ihalatul umur kuliah ila masyiatillah, itu apa? Ihalatul umur, mengarahkan semua perkara kepada masyiatullah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faqad adab Allah Subhanahu Nabi SAW. Maka jangankan kita, sungguh Allah SWT sendiri telah mendidik kekasihnya ini Rasulullah, nabinya SAW. Faqala, maka Allah berfirman pada beliau SAW, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada. Dan jangan sekali-kali kamu ya Muhammad mengucapkan kepada sesuatu bahwa saya akan melakukan itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Malam yaktasir, dimana kita tahu sebab nuzulnya, bahwa ini datang orang-orang yang bertanya kepada Rasul SAW tentang Dzulqarnain, ya, tentang Khidir dan Musa alaihissalam, tentang beberapa hal. Kemudian Rasul mengatakan, ya kau datang besok. Maka tidak kunjung datang wahyu itu tadi. Ada yang mengatakan sampai 15 hari, ya, baru kemudian datang. Yang pertama kali datang bukan langsung berita Khidir kepada Musa, tapi teguran dari Allah. Wala taqulanna li syai'in fa'ilun dzalika wada illa yasha'allah. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan ya Muhammad pada sesuatu bahwa saya akan mengerjakan ini atau itu ghadan besok, kecuali Allah yang menghendaki, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma lam yaktasir dzalika ma fi ma la yashukku fi. Kemudian Allah lam yaktasir, Allah tidak membatasi atas itu, atas takdibnya Allah, atas pembelajaran dari Allah kepada Rasul. Tidak membatasi atas itu saja. Atas apa fima la yashukku fi, dalam sesuatu yang tidak diragukan atau la yushakku fi. Bal qala, bahkan Allah berfirman, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikin ru'usakum qassirin. Ya. Kamu la tadkhuluna, kalian semua akan masuk kepada Masjidil Haram. Di situ ada lam takkid, ada nun taukid. Ya, penguat, sungguh-sungguh. Yakti teman-teman. Sungguh-sungguh la tadkhulunal Masjidil Haram. Sungguh kalian akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah jika Allah menghendaki. Aminin, dalam keadaan aman. Muhallikin ru'usakum, dalam keadaan tahlik, dalam keadaan mencukur habis daripada rambut kalian, rambut kepala kalian, muqassirin, dan sebagian dalam keadaan memendekkan rambutnya. Ada yang halak, ada yang taksir. Dan Allah memberi kabar gembira ini bahwa mereka akan masuk ke Masjidil Haram. Ini baru terjadi ketika Batu Makkah. Ya. Maka Allah Subhanahu aliman bil mahala. Allah pasti tahu, tidak mungkin Allah tidak tahu bahwasanya mereka akan masuk dari Masjidil Haram. Allah sendiri yang berfirman ini kan. Ini kan yang berfirman Allah. Pasti Allah tahu mereka akan masuk Masjidil Haram. Wa nausya'ahu, dan Allah tahu bahwasanya Allah menghendakinya. Ya, menghendaki
bahwa ad-dukhul menghendaki masuknya mereka ke Masjidil Haram tadi. Walakinil maksud ta'limuhu dzalik, akan tapi tujuan Allah di sini Allah tetap mengucapkan insya Allah adalah pengajaran Allah terhadap hal itu. Fata'addaba Rasulullah SAW fi kulli ma kana yukhbir anhu, maka hasil didikan Allah ta'addab, maka beradablah Rasulullah SAW dalam segala apa yang Rasul mengabari tentangnya. Makluman kana atau maskukan, baik sesuatu yang beliau kabari itu sudah maklum, ya, karena ada apa makana yukhbir itu tadi makluman itu sudah diketahui, atau maskukan atau maklum sudah diyakini, atau maskuk atau masih diragukan. Rasul pasti mengucapkan insya Allah karena didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai itu hatta qala, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu lamma dakhala al-maqabir, ketika Rasul masuk ke pekuburan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, salam atas kalian wahai rumahnya kaum mukmin, wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah jika Allah menghendaki kami akan lahik bikum kepada kalian, lahikun kami akan menyusul kepada kalian. Padahal pasti kan kematian itu pasti, tapi karena takdibnya Allah, pendidikan Allah kepada Rasul untuk mengucapkan insya Allah, maka sampai Rasulullah itu dalam mengabarkan segala sesuatu pasti Rasul mengatakan insya Allah, sampai kepada salam yang beliau ajarkan untuk masuk kuburan, wa inna insya Allah bikum laikun, dan sesungguhnya kami insya Allah jika Allah menghendaki kami akan menyusul kalian. Wal hukmi ghairu mashkukun fi, dan menyusul dengan mereka, menyusul dengan orang yang sudah pergi itu tidak maskuk, tidak diragukan sama sekali tentangnya. Walakin muqtadul adab, akan tapi tuntutan adab itu zikrullah azza wajal. Tuntutan adab itu adalah menyebut Allah dalam segala sesuatu. Ya. Warabatul umuri bihi, dan tuntutan adab adalah rabtul umur, mengikat segala perkara dengannya. Wa hadhihi shigha dalatun alaih, dan ini sirah, ya, ini bentuk ucapan itu menunjukkan atasnya, ya, menunjukkan atasnya, atas ta'adub, ya, atas ta'adub, menunjukkan atasnya, ini atas ta'adub, menunjukkan atas ta'adub, menunjukkan atas beradabnya Rasul SAW. Hadis sirah dalatun alatan, sirah kalimat insya Allah itu menunjukkan atas ta'adub. Hatta sara bi urfil istimal ibaratan an izhari raghbah tamani, sampai menjadilah, ya, kalimat insya Allah itu tadi bi urfil istimal dengan adat kebiasaan penggunaan menjadi apa? Menjadi ibaratan, menjadi satu ungkapan an izhari raghbah, untuk menunjukkan raghbah keinginan, dan tamani angan-angan. Kamu mau ke haji insya Allah, menunjukkan keinginan dan angan-angan. Mau umrah insya Allah. Faiza qila laka, ya, maka jika dikatakan kepada inna fulanan yamutu syari'an, sesungguhnya si fulan akan mati dengan cepat, fataqulu, kau mengucapkan insya Allah, fayufahamu aminu rogbatok, maka dipahami dari situ kesenanganmu kepada kematiannya si fulan. Fulan akan mati cepat insya Allah. La tasyakkuka fi, la tasyakkuka, bukan menunjukkan atas keraguanmu. Ya kan? Bukan insya Allah bukan menunjukkan atas keraguan di sini, tapi akan keinginan angan-angan. Maka ana mukminun insya Allah bukan menunjukkan keraguan atas saya beriman insya Allah, enggak. Angan-angan supaya iman kita tetap langgeng, dan semua atas kehendak, dan ta'adub bahwa semua itu atas kehendak Allah. Wa idza qila laka, jadi bukan menunjukkan ke bahwa dia anak mukmin insya Allah, bukan berarti dia ragu atas keimanannya, ya kan? Wa idza qila laka fulanun sayazulu maradu wa yasih, apabila dikatakan kepada fulan akan hilang apa penyakitnya fulan, wa yasihu, dan menjadi sehat, siapa fulan tadi, fatakul, lalu kau mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki, bimakna roghbah, dengan makna keinginanmu, harapanmu supaya fulan itu dapat sembuh insya Allah. Faqad sharatil kalimatu ma'dulatan an makna tasykik, maka telah menjadi kalimat insya Allah itu ma'dulatan, tersimpangkan dari makna tasykik, tersimpangkan dari makna peragu-raguan, ila makna roghbah, kepada makna keinginan. Fakadzalikal udul ila makna ta'addub bi dzikrillah, begitu juga penyimpangan makna insya Allah dari kepada makna ta'addub, makna beradab dengan zikir, dengan menyebut Allah Azza wa Jalla, kaifa kana al-amru, bagaimanapun ada apa perkara itu, tetap menyebutkan insya Allah, tabarukan dan ta'adduban kepada Allah. Sampai dikatakan ana mukminun insya Allah.
Wal wajhu tsalits, alasan ketiga. Dengan bolehnya mengucapkan ana mukminun insyaallah, boleh mengucapkan insyaallah. Wa mustanaduhu asyakku. Dan sandarannya adalah keraguan. Yang dua tadi di awal itu bukan keraguan. Jadi ada 4 alasan Imam Ghazali mengatakan mengomentari tentang perkataan sebagian salaf yang mengatakan ana mukminun insyaallah, seperti kita sudah bahas Sufyan ats-Tsauri dan sebagainya mengatakan saya mukmin insyaallah. Itu dikasih alasan oleh Imam Ghazali 4 alasan kenapa boleh mengucapkan saya mukmin insyaallah. 2 alasan tidak bersandarkan tidak bersumber pada keraguan. 2 lagi yang alasannya adalah berbau keraguan. Yang bukan keraguan tadi itu. Yang pertama takut kalau tazkiyatun nafas, kalau mensucikan dirinya, oh saya beriman. Kalau tanpa mengucapkan insyaallah seolah-olah dia menghakimi, oh saya beriman. Maka untuk menghilangkan tazkiyatun nafas tadi dia tambahkan insyaallah. Atau kedua, alasan untuk ta'ajjub dengan Allah. Maka dia mengatakan ana mukminun insyaallah, harapan kalau imannya itu langgeng insyaallah. Itu yang 2 ini tidak bersandar mustanadu ghairu syak, ya bukan syak. Nah, sekarang yang 2, yang ketiga dan keempat ini yang mustanadu syak. Apa? Manau ana mukminun haqqan insyaallah. Itu maknanya bahwa saya beriman secara benar-benar insyaallah. Idz qala Allah Ta'ala liqaumin maksusin. Sebab Allah pernah berfirman pada satu kaum yang khusus bi'ayanihim, dengan pribadi-pribadi mereka, zat mereka, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman secara benar-benar. Fangosamu ila gismain. Maka mereka para mukminun itu terbagi kepada 2 bagian. Wa yarji'u hadza ila syaki, dan berpulang yang ini kepada keraguan-raguan fi kamalil iman, dalam kesempurnaan iman, la fi aslih, bukan pada dasar keimanan. Ya. Jadi ana mukmin insyaallah itu maksudnya dia bukan ragu-ragu pada imannya, tapi apakah ia beriman dengan betul. Makanya ditakdirkan, diperkirakan perkataan mereka itu ana mukminun haqqan insyaallah. Haqqannya itu loh, apa benar? Nah, maka dia supaya dia menghilangkan itu, haqqan itu mengklaim bahwa dia benar-benar beriman, kesempurnaan iman. Apa ya saya betul-betul iman haqqan, maka dia tambahi insyaallah. Jadi makna ana mukminun insyaallah itu ana mukminun haqqan insyaallah. Bukan mereka ragu dalam keimanan mereka, tapi ragu dalam apakah sudah mencapai haqqan, apakah sudah mencapai sungguh-sungguh keimanan itu. Maka mereka menambahkan insyaallah. Para sebagian salaf itu menambahkan insyaallah. Wa kullu insanin syakkun fi kamal imani. Semua manusia pasti berada pada keraguan dalam kesempurnaan imannya. Wa dzalika laysa bikufrin, dan itu ya, utawi mengkono-mengkono syakkun fi kamal imani iku laysa bikufrin. Itu tidak kufur. Tidak membawa kepada kekufuran. Kalau ragu terhadap iman apa enggak, itu kufur. Tapi ragu terhadap kesempurnaan iman itu tidak membawa kepada kekufuran. Apa berani kita mengklaim bahwa iman kita sudah sempurna betul? Wa syakku fi kamal iman hakun min wajhin. Dan ragu-ragu dalam kesempurnaan iman itu benar dari 2 sisi. Aduhuma, sisi pertama min haitsu inna nifaqa yazulu kamalal iman. Yuzilu kamalal iman. Ya, jadi ragu-ragu dalam kesempurnaan keimanan itu benar dilihat dari 2 sisi. Sisi pertama min haitsu dari segi bahwa nifaq, sifat kemunafikan itu menghilangkan kesempurnaan iman. Orang terhinggapi sedikit saja nifaq, berarti tidak bisa dia mengklaim bahwa imannya sempurna. Wa qafiyun, sedangkan nifaq itu tersembunyi. La yatahaqqaqul bara'atu minhu, tidak tatahaqqaq, tidak dikuatkan apa baro'ah, apa keterlepasan orang minhu daripada kemunafikan. Ya, karena kemunafikan itu tersembunyi. Wasani, alasan kedua yang membenarkan bahwasanya orang ragu dalam sempurnanya iman itu ya masih benar, tidak dikatakan kafir. Apa alasannya? Anau yakmulu bi'amalit ta'at, bahwa iman itu bisa jadi sempurna. Anau sesungguhnya iman itu yakmulu sempurna, apa iman itu dengan amal-amal ketaatan, wala yudra, dan tidak diketahui apa wujuduha, adanya amal-amal ketaatan tadi alal kamal secara sempurna. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, apa kita yakin semua itu sempurna, dan belum tentu. Maka dari situ para salaf itu menambahkan insyaallah, karena mereka tidak yakin atas kesempurnaan semua itu. Amal-amal, adapun amal pokok kalau Allah Ta'ala, ya, adapun
sempurnanya iman dengan amal, Allah sudah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang yang beriman sejati itu adalah orang yang beriman, percaya betul kepada Allah, kepada Rasulnya SAW. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Wa jahadu bi amwalihim, mereka berjihad dengan harta mereka. Di sini Allah memasukkan jihad itu dalam definisi mukminun, iman. Amal ini. Jihad kan amal. Allah masukkan dalam definisi iman. Ya, mukminun. Jahadu bi amwalihim, mereka berjihad dalam harta mereka, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan nyawa mereka, fisabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya, benar-benar beriman. Fa yakunu syakku fi hadzal shadiq, maka adanya keraguan bukan pada kita beriman atau tidak, tapi adanya keraguan fi hadzal shadiq, apa betul kita termasuk orang yang jujur keimanannya tadi. Maka ditambah insyaallah. Wa kadzalika qala ta'ala, begitu juga Allah berfirman, walakinnal birra man amana bil yaumil akhir, akan tetapi, ya kan, di ayat itu, ayat yang panjang, ayat 177, ya, ayat 177 itu Al-Baqarah, Allah mensyaratkan iman itu dengan syarat banyak, tidak kurang dari 20 sifat. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, ya, wa aqama sholata wa zakata wa mufuna bi ahli ahdi wa sabina fil ba'sa'i wad dharri wa hinal ba's. Tidak kurang dari 20 sifat di ayat itu, 177. Tidak kurang dari 20 sifat. Siapa yang bisa memenuhi 20 sifat itu? Di akhirnya Allah bilang, ulaika ladina shadaku. Fasyaratu isrina wasfan. Maka Allah dalam ayat itu mensyaratkan 20 sifat. Kalau wafa bil ahdi, contoh seperti wafa bil ahdi, setia dalam janjinya, sabar ala syadaid, sabar atas kesulitan. Tsumma qala, baru di akhir ayat Allah, di ujung ayat Allah berfirman, tsumma qala ta'ala ulaika ladina shadaku. Mereka itu yang memenuhi 20 kriteria itu, itulah orang-orang yang benar dalam imannya. Itulah orang-orang yang benar dalam imannya. Wa kadzalika qala, begitu juga Allah berfirman, walakinna birra man amana bil yaumil akhir. Wa qad qala, ya. Dan sungguh Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, pasti Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, darajatin, beberapa derajat. Allah angkat beberapa derajat. Ya. Ibn Abbas menafsirkan kullu darajatin bainas samai wal ard, atau apa, 500 sanah. Perjalanan masih atau 500 sanah, 500 tahun perjalanan. Allah Ta'ala, la yas'a minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, tidak sama di antara kalian. Apa man? Siapa man? Siapa orang yang berinfak? Siapa man tadi sebelum Fathu Makkah dan qatal dan berjihad sebelum Fathu Makkah? Tidak sama. Karena tantangannya lebih besar sebelum Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah sudah dibuka Islam, sudah lebih jaya, sudah lebih kuat. Maka tidak sama kata Allah. Ya, Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, hum darajatun indallah. Mereka orang-orang yang beriman itu ada beberapa derajat di sisi Allah. Ya, iman itu ada tingkat-tingkatannya sisi Allah. Kalau Allah Rasul bersabda, al-imanu uryanun libasut taqwa. Iman itu telanjang dan ibaratnya seorang yang telanjang dan pakaiannya adalah ketakwaan, al-hadits. Kalau Rasul juga bersabda al-iman bid'un wa sab'una baban. Iman itu ada bid'un. Bid'un itu bilangan antara 3 sampai 9. Wa sab'una baban, 70-an pintu. Ada naha imatatul adza anit thariq, paling rendahnya apa? Paling rendahnya bid'un wa sab'un tadi adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, al-hadis. Wa hadza ma yadullu tibati kamal iman bil amal. Hadis dan ayat yang tadi itu semua ini, maka ini hadis-hadis dan ayat-ayat tadi, kata Imam Ghazali, ma yadullu itu adalah segala sesuatu yang menunjukkan apa tadi, ala tibati kamalil iman, atas terikatnya kesempurnaan iman dengan amal. Wa martibatu bil bara'ah ini faqih wa syirkil khafi. Adapun keterikatan iman dengan bara'ah, dengan keterlepasan seorang dari penyakit munafik dan syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Fa qaulu sallallahu, maka adalah di antaranya yang menunjukkan itu adalah sabda Rasulullah SAW, arba'un man kunna fihi. Ada 4 perkara, man kunna fihi, siapa orang yang kunna, yang 4 perkara itu ada fihi pada man, pada orang tersebut, fa huwa munafiqun khalisun, maka orang itu, man itu tadi adalah munafik yang murni. Waliyadzubillah. Wa in shoma wa shalla, meskipun man itu puasa, wa shalla, meskipun orang tadi salat, wa zamana mu'min, meskipun si man tadi menyangka bahwa dirinya beriman. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau terdapat 4 ini, walaupun salat, walaupun puasa, walaupun dia menyangka dia beriman, maka dia dianggap munafik. Apa 4 perkara tadi? Man idza haddatsa kadzaba, itu orang yang apabila dia
berbicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji maka dia mengingkari, wa idza tumina khan, jika dia dipercaya dia khianat, wa idza khasama fajar, dan apabila dia bertengkar dia fajar, berbuat fasik, berbuat kerusakan. Ya. Tapi pada riwayat, ya, cinta ditolak dukun bertindak. Itu khasama fajar. Kalau sudah bertengkar dengan sesuatu, dia berbuat fasik untuk membalas pertengkaran itu. Atau bisa jadi dibawa sampai mati dendam itu. Al-aladul khosim, orang yang sengit permusuhannya. Apabila riwayat, dalam sebagian riwayat, wa idza ahada ghadar, apabila dia melakukan perjanjian dia mengkhianati perjanjian. Abi haditsin, Abi hadits Abi Sa'id al-Khudri, dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri, al-qulubu arba'atun, hati itu ada 4. Qalbun ajrat, hati yang bersih, yang ajrat, yang kosong. Abi sirajun yuzhir, di situ ada lentera lampu yang yuzhir, yang terang. Fadzaka qalbul mu'min, maka itu adalah hatinya orang mukmin. Ya, maksudnya ajrat itu kosong dari kegelapan. Dia yuzhir, dia menerangi. Fadzalika, itulah hati orang mukmin, kosong dari kegelapan, isinya adalah hanya cahaya. Qalbun musaffah, ada hati yang terbuka. Saking terbukanya di situ bebas, ada iman, ada nifak. Oh ya, fihi imanun wa nifakun. Padanya terdapat keimanan, kemunafikan, wa yadzubillah. Famathalul iman fi kamathalil baqlah. Maka permisalan keimanan pada hati yang seperti itu seperti baqlah. Ya, seperti sayur. Sayur mayur. Yamudu al-ma' wal al-azbu, yang bisa menambahnya, menambah pertumbuhan baqlah itu air yang azab, air yang jernih, yang tawar, air yang tawar, yang segar. Itu akan menambah pertumbuhan daripada baqlah, kesegaran daripada sayur mayur tadi. Wa mithlun nifaq, sedangkan pemisahan kemunafikan pada hati yang seperti itu kama salil qorhah, seperti luka. Yamudu al-qayhu was-sadid, yang mana luka itu tambah lama menambah dia, menambah akan luka itu isinya adalah qayh was-sadid. Qayh itu darah bercampur nanah, qayh itu nanah, as-sadid itu darah bercampur nanah. Fa ayyul maddatain ghalaba alaih, maka mana di antara kedua maddah materi itu yang ghalab alaih, ya, yang mendominasi atasnya, atas hati itu, hukimalahu biha, maka dihukumi bagi hati itu biha dengan maddah tadi. Mana ya? Jadi ada hati yang terbuka, di situ ada iman, ya ada munafik, naudzubillah. Kadang yang dominan imannya, kadang yang dominan naudzubillah kemunafikannya. Ya, tomat, tobat, kumat, ya, tomat. Tomat, ya, tobat, kumat, tobat. Wabillahi taufiq. Dalam lafaz yang lain, ghalabat alaihi dhahabat bih. Ya, mana di antara dua maddah itu yang ghalabat alaihi, yang mendominasi atas hati itu, dhahabat bih, maka maddah itu membawa hatinya ke sana. Qala sallallahu, saya aduh ya. Saya panjang ya. Nanti tidak bisa. Kan yang keempat itu masih, oh iya, masih panjang. Di beberapa pertemuan lagi. Masuk ya? Mana tadi sebenarnya? Bagaimana tadi? Qala sosam aktsaru munafiqatil ummah qura'uha. Paling banyaknya munafiknya umat ini adalah para ulamanya. Nauzubillah min dzalik. Situlah. Sirrul Fatihah.